Tanya jawab seputar, boleh nggak sih balita ikut berpuasa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Gimana nih kabar puasanya hari ini? Semoga lancar selalu ya. Dan ingat juga, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih emosional kita. Melatih kita untuk menjadi mama yang jauh lebih sabar menghadapi realita kehidupan sehari-hari. Salah satunya, mengasuh dan membersamai anak-anak kita. Nah, beberapa hari yang lalu banyak sekali DM masuk di Tutur Mama yang menanyakan, kapan sih kita boleh mengajarkan anak-anak kita yang notabene masih balita untuk belajar berpuasa? Atau sebaiknya kapan nih kita memulai mengajarkan anak-anak kita atau mengenalkan anak-anak kita untuk berpuasa? Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat Tutur Mama. Nah, Mams, jadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Tutur Mama melalui Instagram kita. Dan semua pertanyaan itu sudah kita tampung karena pada umumnya pertanyaannya adalah sama, jadi kita meringkasnya menjadi beberapa pertanyaan saja. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah, boleh nggak anak balita kita itu berpuasa? Jawabannya, boleh. Tetapi Mama dan Papa juga harus memperhatikan beberapa hal apabila sudah mau memperkenalkan anak untuk berpuasa di usia dini. Yang pertama tentunya adalah kesiapan mental anak. Apakah anak kita sudah benar-benar siap untuk menjalani puasa? Dan misalnya dia belum benar-benar siap, Mama dan Papa bisa memperkenalkan secara pelan-pelan bahwa berpuasa itu adalah sesuatu hal yang menjadi kewajiban kita, khususnya yang beragama Muslim. Dan yang kedua, kita juga harus memperhatikan asupan nutrisi buah hati kita, karena kita perlu tahu ya, anak-anak balita usia 5, 6, 7, 8 itu masih termasuk masa-masa yang sangat bagus untuk proses pertumbuhannya. Sehingga nutrisi yang mereka perlukan itu harus terpenuhi dengan baik, seperti protein, vitamin, mineral, karbohidrat, itu harus tersuplai dengan baik ya, karena selain berpengaruh terhadap kekuatan buah hati kita untuk menahan lapar dan haus selama bulan puasa, ini juga berpengaruh sekali terhadap perkembangan buah hati kita. Jangan sampai nih mereka menahan lapar dan haus, tetapi kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik. Dan yang selanjutnya, Mama dan Papa juga harus memperhatikan, karena ini masih proses belajar, jadi kita tidak hanya fokus terhadap kuantitas, tetapi juga fokus terhadap kualitas anak saat berpuasa. Misal ada mama nih yang bilang, anak saya ini 7 tahun udah bisa puasa 1 hari penuh loh. Kok anak bunda udah 8 tahun puasanya masih setengah hari? Don't worry bunda, jangan khawatir. Jangan khawatir ya Mams, kalau misalnya ada mama yang julid seperti itu. Kita tetap fokus terhadap kualitas ya. Kita tetap harus fokus terhadap kualitas, bahwa kita mengajarkan anak kita itu bukan hanya sebatas anak kita bisa menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga bisa mengajarkan anak kita untuk belajar jujur. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti si kecil perjanjian di awal mau puasa 1 hari penuh, tetapi pada kenyataannya setengah hari baru berjalan, mereka sudah merasa haus atau lapar, dan dia menanyakan kepada mama atau papanya, boleh nggak sih Mams, aku makan atau berbuka puasa sekarang? Nah, boleh kok mama dan papa mengiyakan mereka untuk makan atau minum ya. Tapi dengan catatan, mungkin mama bisa menyampaikan seperti ini. Oke, boleh puasanya jadi setengah hari, tapi habis itu nanti dilanjutkan ya. Puasanya nanti buka puasa lagi waktu maghrib tiba, seperti itu. Hal itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita memaksakan mereka untuk tetap bertahan puasa seharian penuh. Nah, mama dan papa juga harus memperhatikan aktivitas buah hati kita nih. Jangan sampai anak-anak kita tuh terlalu over banget berkegiatan, terlalu banyak bermain, karena itu bisa menyebabkan anak kita mudah lapar, merasa haus, seperti itu. Dan itu tentunya akan berdampak kepada dia yang sedang belajar untuk berpuasa. Mungkin mama dan papa harus mempunyai alternatif lain bagaimana caranya biar anak-anak kita tersebut tidak bosan selama menahan atau menunggu waktu beduk tiba. Dan selanjutnya ada juga yang bertanya, saya mau mengajarkan anak berpuasa, tapi anak saya sakit. Gimana tuh? Oke.
ini kondisional ya, mama dan papa. Kalau misalnya memang si kecil itu sakit, tetapi kadang kan ada ya kasus ya, anaknya itu yang semangat sekali untuk berpuasa karena melihat orang tuanya sudah berpuasa, kakaknya berpuasa, jadi dia juga ingin ikut untuk berpuasa. Nah, tetapi kita harus melihat juga apakah buah hati kita itu harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Misalnya dalam 1 jam harus minum obat, terus minum obat, seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, mama sebaiknya menunda dulu untuk mengajarkan anak belajar berpuasa. Tetapi kalau memang minum obatnya itu cukup 3 hari sekali, mama dan papa bisa mulai mengajarkan buah hati untuk belajar berpuasa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini pertanyaannya banyak juga ditanyakan. Anak saya susah dibangunkan untuk sahur. Bagaimana ya solusi atau tipsnya? Saya jadi ingat cara ibu saya untuk membangunkan anak-anaknya biar bisa ikut sahur bersama. Saya tuh sebenarnya udah mulai berpuasa itu sekitar umur 7 tahun ya. Bukan, 8. Ya, 7,5-8 tahunan seperti itu. Cara beliau membangunkan saya waktu sahur itu dengan masaknya tuh kenceng banget. Perabotan rumah tangganya itu loh, sang gitu. Enggak juga ya. Tetapi mama juga bisa melakukan hal itu, tetapi kalau bisa jangan deh. Ada cara lain yang bisa dilakukan mama untuk membangunkan buah hati agar mau ikut sahur. Yang pertama, bangunkan dengan lembut ya pastinya, panggil dengan halus. Kalau masih susah, mama harus tetap sabar, dibangunkan dengan baik-baik. Anak mama yang cantik, katanya mau berpuasa, yuk bangun, kita sahur dulu. Kita jelaskan kepada mereka, kalau misalnya nggak sahur nanti nggak kuat puasanya, kayak gitu. Nanti lemes di tengah perjalanan, apalagi buat anak-anak yang sudah excited banget ya untuk belajar atau memulai puasa 1 hari penuh. Cara lain yang bisa mama lakukan adalah kalau misalnya beberapa cara itu masih susah dilakukan, coba bangunkan pelan-pelan, walaupun dia masih tertidur dan masih mengantuk anak kita, makannya kita suapin pelan-pelan, walaupun mungkin mata buah hati kita masih mengantuk, tapi pasti mulutnya akan tetap mengunyah. Intinya moms, boleh nggak mengajarkan buah hati kita yang masih balita atau masih kecil belajar berpuasa? Boleh, tetapi mama juga harus memperhatikan beberapa aspek yang tadi sudah kita bahas. Dan jangan lupa juga, jangan paksa anak kita untuk mau berpuasa. Tapi, mama dan papa bisa memulainya dengan cara bernegosiasi. Kita ajak berdiskusi, kita ajak ngobrol. Mama dan papa bisa memulai untuk menjelaskan mengapa kita harus berpuasa. Kemudian, apa manfaat-manfaat dari puasa itu sendiri. Dan juga, mama dan papa bisa berdiskusi bagaimana step by step puasa yang harus dijalankan oleh anak-anak kita. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada anak kita apabila dia sudah mampu menyelesaikan puasanya.